ด้วยกูไปด้วยกูไปด้วยเลิกกูไปด้วย โอเคเธอทำยังไงก็ได้ปะHalo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Pastinya baik-baik saja dan terus diberi kesehatan di saat pandemi-pandemi begini. Selamat datang di JNTS, di mana channel yang akan menghibur kebutuhan semuanya. Kali ini saya akan membahas series lanjutan dari Girl From Nowhere Season 1. Bagi yang baru mengikuti episode sebelumnya ada di deskripsi ya. Langsung saja duduk manis, siapkan kopi dan santai bersama kami Slebel. Di episode keempat kita akan dikenalkan oleh karakter bernama Dino. Yang mana Dino anak pintar dan kaya. Tapi sebenarnya ya lewati aja. Oke, lalu ada One Top Pop dan yang terakhir pastinya Nano. Ya, lanjut. Awal film ditunjukkan dengan sebuah pertanyaan. Apa saja yang bisa dibeli dengan uang? Di sini Nano sudah berpindah sekolah dan diajak Bu Guru untuk melihat-lihat sekolah barunya. Nano pun tanpa sengaja melihat papan nama yang ada di dinding depan ruangan sekolah tersebut. Ibu guru pun bilang bahwa itu adalah nama orang tua yang dalam membiayai pembangunan sekolah. Tak lama kemudian Nano masuk ke dalam ruangan yang tak berpenghuni. Dengan tanpa sungkan dan berdosa, si Nano pun langsung bertanya, apakah ruang ini bisa dibeli? Ibu guru dengan mimik wajah yang bahagia pun mengiyakan hal itu. Nano pun membayarnya dan membuat ruangan itu menjadi ruangan pribadi. Kemudian hati kecil si Nano pun berkata bahwa uang dapat membeli segalanya, termasuk ruangan ini. Scene pun langsung menunjukkan di mana si Wen, Top, dan Pop sedang membicarakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan mereka. Dan tak lama kemudian si Dino pun datang membawa oleh-oleh dari Inggris katanya. Hal ini pun membuat para teman-temannya senang. Selang beberapa waktu, Dino menanyakan tentang ruangan baru bernama Nano. Lalu si Nano pun tiba-tiba datang dan mempromosikan bisnis yang dijalaninya di ruangan tersebut. Lalu si Thor pun menanyakan bisnis apa yang dijalankan. Tiba-tiba ibu guru pun datang dan kelas pun dimulai. Ibu guru yang membagikan nilai ujian semester lalu yang mana nilai rata-rata di geng jelek hanya saja nilai Dino. Yang mana pastinya bagus. Hal ini membuat Pop yang nilainya jelek menjadi khawatir karena jika nilainya jelek, bapaknya akan membelikannya motor baru. Kemudian Nano pun menyarankan Pop untuk datang ke kantornya. Geng itu pun masuk ke ruangan Nano yang mana di situ Nano sudah menunggu dan menghitung biaya jasa yang dikeluarkan untuk membantu Pop. Si Pop pun setuju dan langsung memberikan uang cash kepada Nano. Kemudian Nano meminta nilai ujiannya dan menghancurkannya. Dengan hebatnya Nano mampu membuat nilai si Pop menjadi bagus dan sangat mirip dengan rapot aslinya. Anak-anak lain pun memuji si Nano dan menanyakan apa saja yang bisa dilakukan. Si Nano pun menjawab segalanya. Saat itu, rumor mengenai bisnis Nano pun menyebar luas dan membuat anak-anak sekolah yang mengantri untuk kepentingannya. Pop pun mendapatkan motor impiannya. Lalu, Thor pun meminta Nano untuk menghaji selingkuhan pacarnya. Dan juga Ted meminta Nano mencarikan pacarnya bohongan untuk dibawa ke orang tuanya. Nano menanyakan pertanyaan ke Dino. Mengapa Dino tidak pernah meminta bantuan kepada si Nano? Tiba-tiba si Pop pun memotong pertanyaan dengan mengatakan bahwa Dino tidak akan meminta bantuan kepada si Nano. Malah sebaliknya, kalau Nano ada kesulitan, mintalah bantuan kepada Dino. Ben pun lalu meminta kepada Nano untuk membuatkan surat palsu rekreasi sekolah untuk membolos. Bertamasya karena hal ini teman-temannya ikut-ikutan. Mereka berbincang mau mencari tempat bolos yang asik. Tiba-tiba si Nano pun menyarankan untuk pergi ke rumah si Dino yang mana teman-temannya pun belum pernah ke sana. Dino pun terlihat cemas dan banyak sekali alasannya. Pada akhirnya ia mengiyakan kemauan teman-temannya. Kemudian jam sekolah pun selesai dan mereka pulang ke rumah masing-masing.
Yang mana di sini Dino pun ditunggu mobil mewahnya. Mobil Dino pun berhenti di suatu tempat yang anehnya, ia juga memberi uang kepada sopir tersebut. Ternyata itu bukanlah mobil pribadi Dino, melainkan taksi. Dan ternyata si Dino di sini bukanlah anak orang kaya seperti yang dipamerkannya kepada teman-temannya. Keluarga Dino di sendiri keluarga yang sederhana dan usaha keluarganya usaha kerupuk. Di sini Dino sangat disayangi oleh orang tuanya. Dino pun yang ingin membantu dilarang oleh mereka, menyuruh si Dino untuk istirahat. Ketika di kamar, Dino kebingungan harus bagaimana dan chat di grup pun mereka heboh. Pakaian apa yang akan digunakan untuk merayakan hal tersebut? Dino pun menelepon Nano untuk meminta bantuan mencarikan rumah. Tapi di sini Dino masih menutup-nutupi dengan alasan takut barang-barang di rumahnya rusak. Jadi mencarikan rumah pengganti. Nano pun menghitung total yang harus dibayarkan untuk membayar jasa Nano. Si Dino pun mencuri dompet ayahnya agar bisa membayar jasa kepada Nano. Hal ini pun menyebabkan perdebatan antara keluarganya karena uang tersebut digunakan untuk membayar hutangnya. Jika tidak dibayarkan, maka keluarganya akan dihajar habis-habisan. Namun karena sifat gengsi si Dino di sini kuat, ia pun tetap mencuri uangnya. Kalinya Dino bertemu dengan si Nano untuk membayarkan jasanya dan sekaligus melihat-lihat rumah yang dicarikan si Nano. Saat teman-teman datang, senang melihat rumah palsu Dino yang besar dan mewah. Saat Dino mau mengambil whisky, tiba-tiba Nano memberi lonceng untuk memanggil pelayan, di mana teman-teman Dino kagum dan si Dino pun membunyikan lonceng tersebut. Tak lama setelah itu, dua pelayan pun datang dan mimik wajah si Dino pun langsung kaget. Yang mana tak disangka dua pelayan tersebut adalah orang tua Dino. Orang tua Dino pun juga terkejut atas hal itu. Dan mirisnya, teman-teman Dino meminta foto orang tua Dino kepada pelayannya tersebut. Teman-teman Dino pun yang belak-belakan bilang kepada Dino, kok Dino tidak mirip dengan ayahnya? Tiba-tiba si pelayan perempuan tersebut bilang bahwa Dino mirip dengan kakeknya. Si Dino pun di sini agak-agak kebingungan dan mengajak teman-temannya berpindah ruangan dan makan malam. Di meja makan pun terjadi cekcok, yang mana pelayan tidak memberikan teman-temannya Dino whisky yang diminta dengan alasan masih di bawah umur. Namun, walaupun begitu, pada akhirnya mereka tetap diberikan whisky. Setelah hal itu, tak disangka si Nano pun dengan spontan mengajak teman-temannya mengganja, guys. Hal ini pun membuat Dino ketar-ketir karena melakukan hal buruk di depan orang tuanya. Yang mana saat di rumah Dino dikenal anak yang baik, yang suka membantu dan soleh-soleha lah. Setelah itu, Wan menginginkan anggur merah dan meminta pelayan perempuan menuangkannya. Tak disangka, di sini pun si pelayan atau ibu Dino tersebut menumpahkannya tanpa sengaja dan terkena bajunya. Si Wan pun dan teman-teman pun semakin kesal atas apa yang diperbuatannya. Seakan-akan dua pelayan itu tak berguna. Dino yang panik dan merasa tidak enak langsung mengajak ke ruangan lain. Di saat di ruangan pun mereka tetap merasa kesal atas tingkah laku dua pelayan tersebut. Hal ini membuat mereka menjadi bosan. Secara tiba-tiba pun lagi-lagi si Nano mengambil pistol yang ada di lemari. Dan si Pop pun memiliki permainan gila yang mana di sini si Pop mengisi satu peluru. Dan siapa yang ketembak ialah yang menang. Pop pun mengajak teman-temannya taruhan dalam permainan tersebut. Pop pun aman di sini. Dan si Top pun juga aman. Si Tar pun tetap aman juga. Di sini lalu tiba-tiba si Nano mengambil dan mengarahkannya ke kepalanya. Tapi tetap aman juga. Wan pun juga aman di sini. Dan yang terakhir Dino. Dan tiba-tiba si pria masuk dan menghentikannya, si pelayan tersebut. Ia pun marah dan menasihati mereka atas apa yang diperbuat itu tidak masuk akal. Belum selesai bicara pun
si Pop tiba-tiba memukul kepala pelayan pria tersebut sampai berdarah. Kemudian pelayan wanita pun histeris akan hal itu dengan spontan menodongkan pistol ke Pop. Di sini, si Pop malah maju mengambil pistol itu dan memukulnya ke kepala pelayan itu. Setelah itu, Dino menahan Pop yang sedang emosi. Kemudian mereka bingung dan saling salah menyalahkan atas apa yang dia perbuat. Di sini, ciri khas si Nano pun muncul, yaitu tertawa atas apa yang telah terjadi. Si Dino pun pulang ke rumah dan melihat kedua orang tuanya yang babak belur sedang makan. Di sini, mereka pun tidak membahas apa yang telah terjadi sebelumnya. Si ayah pun bertanya bagaimana rekreasi yang telah dilakukan si Dino. Si Dino pun duduk di kursi dengan meneteskan air matanya dan ikut makan bersama mereka. Setelah kejadian itu, penganiayaan pelayan tersebut, ternyata mereka memberi uang untuk tutup mulut kepada pelayan tersebut, yang mana dilarang bilang ke siapa-siapa dan melupakan kejadian yang telah terjadi. Lalu adegan pun ditutup dengan si Nano yang berkata, uang bisa untuk apa?